kasih 5, ini keluhan manusia. Bahkan nanti ada orang kaya ngeluh, ya Allah, kau jadikan aku orang kaya, jadi aku sibuk dengan harta ya Allah. Bukan gak mau ibadah, sibuk, kau kasih aku jadi orang kaya sih. Yang miskin begitu juga. Ya Allah, aku ini mau ibadah, tapi kau kasih aku jadi orang miskin, aku kelaparan. Nah karena aku miskin ya Allah, akhirnya aku jadi kurang ibadah. Yang banyak penyakit juga begitu, nanti akan dijadikan alasan di hadapan Allah. Ya Allah, aku sakit-sakitan. Coba kalau kaki aku sehat ya Allah, aku ibadah ya Allah. Manusia. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, saudara, itu para nabi yang diutus oleh Allah akan menjadi saksi atas umat manusia. Yang kaya, yang beralasan karena sibuk dengan kekayaannya nggak bisa ibadah. Saudara, Allah panggilkan Nabi Sulaiman. Lebih kaya mana kau dengan Sulaiman? Sulaiman kaya, raja, saudara. Tetap ibadah kepada Allah. Jadi manusia nggak punya alasan. Oh, yang sakit-sakitan, Allah panggil saudara. Siapa nabi yang sakitnya berkepanjangan? Nabi Ayub. Sakitnya sampai begitu luar biasa, saudara. Bayangkan terus kalau dia bilang, oh ya Allah aku sakit. Ini Nabi Ayub sakit sampai belatungnya tuh yang jatuh ditaruh lagi, saudara. Jadi kalau bicara soal sakit, saudara, Nabi Ayub sakit, parah sakitnya. Tapi tetap ibadah kepada Allah. Oh, ada yang mengatakan dia miskin. Saudara, dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa lebih miskin dari dia. Udah gitu dihina-hina lagi, saudara. Difitnah segala macam, dimusuhi oleh kaumnya, saudara. Sampai pada akhirnya, yaitu merencanakan untuk membunuhnya. Jadi nggak ada alasan. Tidak ada alasan manusia ini tidak ibadah. Jangan kaya dijadiin alasan, miskin dijadiin alasan. Memang manusia begitu. Yang miskinnya dijadiin alasan. Yang kayanya dijadiin alasan. Yang sibuknya dijadiin alasan. Kita lihat aja. Kalau ada orang kita ajak ngaji, kenapa sih? Wah, saya sibuk nih, banyak kerjaan. Kenapa ngaji dia, saudara? Coba kalau yang miskin, bagaimana? Wah, saya nanti dah, saya lagi sulit nih, lagi susah, lagi menderita. Nantilah kalau udah senang, baru saya ngaji. Jadi semua sudah sakitnya dijadikan alasan, sibuknya dijadikan alasan, begitu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tutup itu pintu alasan, saudara. Jadi nggak ada lagi nanti mengatakan, ya Allah 5 itu kebanyakan. 5 saja kau tidak kerjakan. Bagaimana 50 kalau aku tidak kurangkan? Masya Allah. Nah kalau begitu ceritanya masuk di akal tidak? Masuk. Jangan bilang nggak masuk di akal dulu, saudara. Nah, baik. Ada lagi selanjutnya. Udah berapa tuh barusan? Nah, ini pada nggak ngitung ini. Yang keenam, saudara, melalui peristiwa Isra Mi'raj, ada kejadian 50 waktu sholat menjadi 5. Allah ingin pamerkan di hadapan umat manusia, khususnya orang-orang beriman, betapa mulia dan agungnya akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak mulia, saudara? Untuk minta keringanan buat umatnya, untuk cinta kasih buat umatnya, Nabi rela 9 kali pulang pergi menghadap Allah, walaupun harus menanggung beban malu, saudara. Subhanallah. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat kewajiban bayar pajak, betul? Namanya PBB, betul? Nah, kebetulan PBB kita begitu kita buka, setahun mesti bayar pajak 5 juta. Ini bagi orang kaya kecil. Tapi bagi masyarakat biasa berat tidak? Berat. Di Jakarta sepetak tanah, itu pajak PBB-nya 5 juta setahun. Kita sampai kayak ngontrak sama pemerintah. Nah, saudara, ini warga 5 juta keberatan, datang ke lurah, Pak Lurah tolong dong. Sampein ke Pak Camat, minta keringanan, Pak Lurah. Gak mampu saya 5 juta. Pak Lurahnya baik, datang ke camat. Nah, begitu datang ke camat, camat kurangin. Ya udah, keluarga nggak mampu, kurangin 500.000. Jadi 4,5 juta. Bagus gak? Bagus. Lurah seneng sampein keluarganya. Alhamdulillah, udah dikurangin sama Pak Camat. Dari 5 juta jadi 4,5 juta. Ini warga jawab, waduh masih berat Pak Lurah. Pak Lurah datang lagi lah ke Pak Camat. Lurahnya baik, datang lagi ke camat. Kali ini camatnya nggak tanggung-tanggung. Ya udah, kalau gitu saya potong lagi 2 juta. Jadi tinggal 2,5 juta. Gede gak tuh potongan? Gede. Balik
ngelurah girang, kasih tahu warga, udah dikurangin sama Pak Camat. Separuh sekarang cuma 2,5 juta. Terus warganya jawab, waduh masih berat Pak Lurah. Pak Lurah balik lagi lah Pak Camat. Saya mau tanya, kira-kira Pak Lurah mau balik lagi nggak ke Camat? Tuh Pak Lurah bilang, gile loh. Ini udah pemotongan besar. Kalau saya balik ke Pak Camat, bisa ditempeleng saya sama Pak Camat. Takut dia balik lagi, sudah.